Halo, selamat malam. 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 Silahkan open cam-nya. Oke, thank you. Bapak, Anda Kristen ya? Kristen. Silakan. Anda narasi duluan atau Anda mau bertanya, silakan. Trilo, nanti sah. Dengan yang lain tuh. Trilo. Pakai bahasa Indonesia, Pak, biar orang ngerti semua gitu. Ya. Silakan pakai bahasa Indonesia. Silakan Anda duluan, Anda mau bertanya atau mau bernarasi? Silakan. Semua botol gayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Glenn Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas. Pak, suara TV-nya ribut kali, Pak, itu, Pak. Nah, iya teman-teman terkencing-kencing RK saya undang ya. Sampai 5 kali kencing dia, terkencing-kencing si RK. Aduh, kasihan kali RK 5 kali. Halo Bapak, Pak, Anda mau ngomong silahkan. Silahkan duluan, saya mau dengar dulu. Ngomong apa ya? Kalau Anda nggak ngomong, kalau Anda Kristen, saya boleh nanya? Boleh. Baik. Baik. Kalau saya boleh nanya nih Pak ya, tentang kekristenan. Sejak kapan Yesus itu bawa Kristen, Pak? Yesus bawa Kristen. Yesus bawa Kristen. Yesus kagak bawa Kristen. Ya. Terus kenapa bapaknya jadi Kristen? Ya, dari arti kata Kristen itu artinya pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Baik. Pak, Yesus itu dia bersunat, Bapak sunat gak? Ya. Yesus itu dia sunat, Bapak sunat gak? Gak. Duh, katanya pengikut. Waduh. Yesus, kalau Yesus sunat seharusnya Bapak sunat. Kenapa Bapak nggak sunat? Yesus tidak mengajarkan sunat masalahnya. Loh, tapi kan budaya dia disunat di hari ke-8. Katanya pengikut, seharusnya Bapak juga disunat di hari ke-8. Nah, tadi kan dikatakan budaya. Kan budaya. Nah, itu kan budaya Yahudi, Israel. Saya kan bukan. Oh, baik. Pak, Yesus kagak makan babi. Bapak makan babi nggak? Makan. Nah, katanya pengikut. Kenapa pula Yesus kagak makan babi, Bapak malah makan babi? Pengikut dari mana itu? Kalau Yesus tidak makan daging babi, bukan berarti dia melarang kita makan babi. Dia tidak pernah melarang kita makan babi. Bukankah Yesus itu membawa tanahnya Yahudi? Karena kan dia menegakkan hukum Taurat, membawa kitab para nabi, kan kayak gitu. Kan di dalam Taurat babi itu haram. Nah, artinya Yesus mengharamkan babi sehingga dia tidak makan babi. Lalu kenapa Bapak makan itu babi? Itu Taurat yang melarang Yesus. Ya kan Yesus mengajarkan Taurat, betul? Ya. Nah, kalau Yesus mengajarkan Taurat, di dalam Taurat babi itu haram. Artinya Yesus mengajarkan babi itu haram. Yang haram. Jadi Yesus pernah berkata bahwa yang najis itu bukan sesuatu yang masuk dari mulut. Oh, gitu. Yang keluar dari mulut itu yang najis. Karena memangnya sesuatu yang keluar dari mulut itu datangnya dari hati. Gitu. Memangnya itu Yesus ngomong masalah makanan? Bukan kan? Yesus pada saat ngomong itu dia ngomong masalah apa yang keluar dari mulut, apa yang masuk ke dalam mulut, itu bukan berbicara tentang makanan, tapi tentang perkataan yang keluar masuk. Kalau perkataan itu sesuatu yang keluar dari dalam mulut, itu keluar dari dalam hati, itu keluar lewat mulut.
sesuatu itu. Jadi itu yang terkadang haram atau najis. Tetapi udah. sesuatu yang masuk dari mulut itu seperti makan itu tidak najis. Coba sekarang saya ganti lagi pertanyaannya Bapak. Di Lukas 4 nomor 8. Ya, Yesus menyuruh menyembah Allah. Sekarang Anda menyembah siapa? Allah. Bukan menyembah Yesus. Yesus bagian dari Allah. Oh, Yesus bagian dari Allah. Kapan dia ngaku kayak gitu? Ya. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapak adalah. Saya tanya. Siapa yang berkuasa mengampuni dosa? Siapa yang berkuasa mengampuni dosa? Tuhan semesta alam. Ya, Yesus pernah mengaku dosa orang tidak? Menghapus Kan dosa Yesus, orang tidak? kan Yesus menebus bukan mengampuni toh. Lah, betul nggak Yesus cuma menebus? Yesus tuh pernah menghapus dosa, mengampuni dosa. Mengampuni dosa. Saya pun bisa, Pak. Berarti Anda lebih dari Allah tuh. Enggak. Bapak kalau berdosa sama saya ibaratnya Bapak mencuri milik saya. Anda berdosa sama saya. Lalu saya ampuni dosa Anda. Bisa. Sama berarti saya dengan Yesus ya. Kapasitas seperti itu, bukan kapasitasnya seperti itu. Kalau itu juga sama juga saya bisa. Tapi kapasitas seseorang berbuat dosa kepada siapa saja, Yesus dia punya kuasa untuk mengampuni dosa itu. Kapan? Maka kan Yesus berkata di Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi begini. Buat orang Kristen tuh cara memandang Yesus tuh ada dua, ada cara pandang Yesus. Yesus tuh dipandang sebagai manusia, reinkarnasi Allah. Artinya di satu sisi dia berdiri sebagai manusia, tetapi hal-hal tertentu dia berdiri sebagai sang pencipta. Sang pencipta. Kapan dia mengaku aku menciptakan langit dan bumi? Banyak perkataan-perkataan besar yang dikatakan, bahkan tidak, artinya begini, banyak perkataan-perkataan besar dia yang tidak diakui oleh para ahli Taurat pada saat itu. Bahkan dia dibunuh itu bukan karena ini, tapi dia dibunuh itu karena para ahli Taurat menganggap bahwa dia mengaku dirinya sebagai Allah. Dia dibunuh karena dia mengaku dirinya sebagai Allah. Ketika dihadapkan Pilatus, itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, bahwa dia harus dibunuh karena dia mengaku dirinya Allah. Baik, tadi cara pandang Kristen itu siapa yang ngajarin? Dia dipandang manusia terus dipandang Tuhan. Itu bukan ajaran Yesus itu ajaran Bapak Gereja itu, Pak. Ya, memang saya tidak bisa menjelaskan dan mungkin juga Anda tidak akan pernah mengerti konsep itu, karena sama seperti ketika saudara menjelaskan saya tentang konsep Muhammad, saya tidak akan pernah mengerti, gitu. Jadi ya seperti itu. Enggak, masalahnya begini Pak, saya hanya membacakan kitab Anda ini sebenarnya tidak apa-apa. Makanya saya bingung, Anda ini sebenarnya ikut pendeta atau ikut kitab Anda gitu? Saya ikut Kristus. Kalau ikut Kristus, kata Yesus Yesus begini, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Ya, Tuhan itu tidak dapat dilihat, suaranya tidak dapat didengar. Terus kata Yesus juga, menyembah Tuhan itu satu-satunya yang benar, bukan menyembah dirinya. Yesus kan ngaku sebagai hamba Tuhan toh, Pak. Bentar. Gimana? Yesus kan mengaku sebagai hamba Tuhan, bukan Tuhan dia. Betul. Kapasitas dia sebagai manusia, dia sebagai hamba. Sebagai hamba. Terus kenapa jadi Tuhan? Iya, dia juga Tuhan. Makanya saya bilang. Kapan dia ngaku kayak gitu? Bentar ya. Tunggu ya.
Tunggu ya. Hmm. Bentar saya buka. Nah, buka dulu kitabnya ya, buka dulu. Bentar teman-teman. RK udah menolak ya 5 kali, terkencing-kencing RK udah 5 kali kita undang. Dasar ya, kebanyakan dogma, kebanyakan doktrin. Teman-teman yang di YouTube nyantai ngopi-ngopi dulu ya teman-teman. Syukran jazakumullah yang kasih gift ya. Insyaallah ya gift yang live streaming dalam seminggu ini mungkin insyaallah akan saya pergunakan untuk mengganti HP yang pecah ya teman-teman. Ini HP-nya belah 2. Aduh, gara-gara jatuh teman-teman ya. Kalau laptop kan untuk ini ya, untuk streaming saya untuk di YouTube gitu ya. Ini mau buka data yang cepet-cepet gitu nggak bisa, HP-nya jatuh dari sini nih, pecah. Syukran jazakumullah khair. Biarkan dulu bapaknya kejeda. Silakan bapak. Oke, baik. Di Yohanes 1 ayat 10. Oh, Yohanes 1 ayat 10. Ya, saya baca. Apa yang dikatakan seperti itu? Dikatakan di situ seperti apa? Jeda-jeda kan susah. Baca Pak, baca ya. Ya biarkan dulu ya teman-teman ya, karena bapaknya cuma punya HP 1 nggak apa-apa. Bolak-balik gitu, mampet. Oke, syukran jazakumullah khair. Waduh, macet bapak. Ya, terus? Nah, itu Pak, konsep. ya gimana? Nah, waduh. Pak, Itu saya ambil satu ayat saja. Atau ada 2 ayat juga, cuma saya ambil 1 saja. Atau mungkin saya ambil yang 1. Pak, kalau di jeda itu suara Anda ikut hilang, Pak. Oke, baik. Minta maaf. Jadi saya ambil 1 ayat dulu yang menyatakan bahwa apakah Yesus itu bukan Tuhan? Nah, gitu. Dan saya tunjukkan bahwa Yesus sebenarnya Tuhan. Dan saya ambil ayat itu, saya tunjukkan. Begitu, maksudnya saya mau tunjukkan. Begitu. Oh, di Yohanes 1 nomor 10 tadi. Ya. Itu ia ada telah di dalam dunia dan di dunia dijadikan olehnya. Pak, coba Anda lihat ya. Di Matius nomor 12. Soalnya itu ya. Jangan itu konsep itu di kita bahas. Iya. Ya, makanya saya bahas dunia dijadikan olehnya. Siapa yang menjadikan dunia? Makanya saya baca di Matius. Yang menjadikan dunia itu adalah Tuhannya Yesus, Pak. Mana sih? Coba Anda buka ke Matius 11 nomor 25, coba. Coba Anda buka Matius 11 nomor 25. Pada waktu itu Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Jangan lari-lari. Ya, jangan lari-lari dari penjadi. Yohanes kita membahas tentang masalah dunia dijadikan dulu. Ya. Siapa yang menjadikan dunia, oke? Pak, kejeda melulu Bapak. Suaranya hilang jadinya. Ya, karena begini.
kita bahas dulu. Mm-mm. Kita bahas dulu Yohanes 1 ayat 10. Mm-mm. Dengan perikop itu firman telah menjadi manusia. Mm-mm. Siapa Kapan itu firman Yesus? dan siapa itu manusia? Siapa Itu itu yang kita mau firman, cari Pak? tahu. Baik. Saya mau tanya dulu, siapa itu firman? Kalau firman itu adalah Yesus, menurut Anda mana pengakuan Yesus dia berasal dari firman? Tidak butuh pengakuan, tetapi mari kita bicara. Nah, jangan asumsi dong. Bukan asumsi, itu tulisan. Firman telah menjadi manusia. Makanya kalau Anda memaksakan Yohanes 1 perikop itu, kalau menurut Anda itu Bukan firman satu menjadi perikop. manusia itu adalah Yesus, maka Pak, saya harus katakan kepada Anda tentang diri Yesus, pasti Yesusnya lebih mengetahui tentang dirinya sendiri. Maka dari itu kita perlu pengakuan orang yang lebih mengetahui dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Makanya kalau firman itu telah menjadi manusia dan menurut Anda itu adalah Yesus, Bukan menurut saya. mana? Bukan menurut saya itu. Nah, Itu menurut firman siapa? itu. Menurut Alkitab. siapa? Alkitab. Menurut Alkitab. Di mana dikatakan Yesus mengaku dirinya berasal dari firman? Gak ada kan di Alkitab? Gak ada. Ya. Saudara, kami orang Kristen tidak butuh pengakuan, tetapi di Alkitab ada tertulis firman telah menjadi manusia. Mm-mm. Dan itu tidak butuh Ya. pengakuan Yesus. Tidak butuh Ya, kami. firman. Seperti Pak. Muhammad harus mengaku dirinya Nabi, ya kami tidak butuh itu. Gini Pak, gini Pak. Kalau Nabi Muhammad mengaku dirinya adalah Nabi, ada pengakuannya. Kami tidak butuh itu. Ya. Siapa Jadi saja bisa kalau mengaku. karena Nabi Muhammad lebih mengetahui tentang dirinya. Nah, maka dari itu sama. Yesus itu lebih mengetahui tentang dirinya sendiri. Maka dari itu, di mana pengakuan Yesus dirinya berasal dari firman. Jangan Anda mengada-ngada toh. Bukan di Yohanes 1 ayat 1 sampai Di situ 10. tidak tertulis buat Yesus. Nggak ada kosakata Yesus. Kapan itu buat Yesus? Yohanes 1 itu sampai 14 tidak ada satu kosakata pun ya tertulis dengan nama Yesus. Nggak ada. Di situ menggambarkan tentang Yesus, Pak. Menggambarkan Siapa tentang itu ya? Yesus. Siapa itu Yesus? Itu di situ digambarkan. Siapa itu Yesus? Begitu. Pak, firman itu bukan cuma Yesus, semua manusia. Itu menurut Itu saudara. Bukan menurut Itu saya, menurut menurut saudara, kami Alkitab tidak. Anda. Tidak. Menurut Alkitab Anda. Ya. Firman itu untuk seluruh manusia. Ini saya kasih tahu Untuk ayatnya seluruh, kepada tapi firman Anda. itu adalah Yesus. Ya. Untuk seluruh manusia, tetapi firman itu adalah Yesus. Jangan Begitu. ngotot Pak. Ini menurut kitab Tidak, Anda. tidak. Saya Ya. tidak ngotot. Ya. Iya. Ini makanya dibaca dulu. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oke, baik. Saudara tahu tidak itu firman diarahkan ke siapa? Kalau firman menjadi manusia bukan cuma Yesus jangan aja lari. berarti. Jangan kemana-mana Pak. Kita bahas firman dulu. Saya sedang bicara tentang Yohanes 1 ayat 10. Saudara lari pergi lain. Sekarang saudara lari lagi pergi tadi itu. Itu tuh sebenarnya Yesus sedang dicobai oleh iblis. Lah, Maka iya Yesus omong kita sama iblis. bahas masalah firmannya, oke? Oke, jadi jangan lari. Kita fokus satu. Anda bawa Yohanes 1 nomor 10 kan? Ya, Tentang masalah firman kan? ya. Kata Siapa Anda, itu Yesus? ini kata Anda ya. Yesus itu berasal dari firman. Ini kata Anda. Tetapi kata Yesus bukan cuma dia, tapi seluruh manusia saya tidak toh. pernah bilang begitu. Alkitab yang mengatakan begitu, bukan saya yang berkata begitu. Itu Alkitab yang bicara. Kapan? Bukan saya, Berarti saya tidak bicara itu. Baik, kalau di Alkitab Anda ada mengatakan seperti itu, mana? Yesus mengaku di Alkitab Anda dia berasal dari firman. Itu kelemahan saudara. Ketika saudara bertanya begitu, saudara kan tidak pernah Bukan. tahu. Itu bukan Dan kelemahan semua saya, pendapat itu Islam kelemahan itu selalu Anda. bertanya begitu. Makanya Untuk saya pengakuan pertanyakan Yesus. dari kitab Yesus Anda bukan sendiri. Muhammad, Coba. mengaku dirinya Nabi. Coba. Yesus tidak seperti Muhammad, mengaku diri Nabi.
Kami Ya, tidak coba butuh Yesus mengatur. coba tunjukkan di Alkitab Anda Yesus berasal dari firman. Itu di mana? Tadi saya sudah kasih tahu. Saudara baca saja Yohanes 1 sampai 10. Iya. Yohanes Itu 1 untuk ayat 1 seluruh sampai 10. manusia, Pak, kata Yesus. Itu bukan kata Yesus. Loh, kata Yesus firman itu untuk seluruh manusia. Firman jadi manusia itu untuk seluruh manusia, toh. Tetapi setiap Itu- firman, nah, nih manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Ya, setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi, Oke. pada mulanya adalah firman, firman itu menjadi manusia, itu untuk seluruh manusia, bukan untuk Yesus. Sudah? Sudah? Udah. Sudah? Oke, sekarang saya mau kasih saya kesempatan. Yang saudara baca itu adalah penjelasan Yesus kepada iblis. Mm-mm. Itu penjelasan Yesus kepada iblis. Iya, Ketika tahu. Yesus dicobai oleh iblis. Uh-uh. Bukan kepada manusia, itu kepada iblis. Oh, Coba kepada saudara baca iblis. baik itu. Terus firman yang keluar dari mulut Allah itu siapa yang dibicarakan Yesus? Manusia atau iblis itu? Dia mengajarkan iblis. Mengajarkan Dia iblis harus berarti. menghormati firman. Oh Jadi iya, saudara berarti saudara baca baik-baik, nanti saudara tahu bahwa bagaimana pengakuan iblis terhadap Yesus. Iblis saja Oke. tahu siapa itu Yesus. Oke, berarti Yesus mengajarkan setiap manusia itu berasal dari firman, betul? Stop. Begini, saudara coba buka saja, jangan lari-lari. Saudara buka saja Yohanes 1 ayat 10. Coba saudara baca baik, baru saya Oh jelaskan. iya, saya udah tahu, hafal itu. Nah, itu. Hafal, iya tentang masalah penciptaan dunia, iya ada di dalamnya, kan kayak gitu. Oke? Berarti saudara tidak saya jelaskan buat saudara supaya saudara paham. Gimana? Bisa? Oke. Silakan. Oke, sebentar. Oke. Kita kasih waktu dulu ya. Jeda lagi bapaknya. Saya jelaskan. Bentar, saya jelaskan. Maksud dari ayat Yohanes 1 ayat 10 itu mau menggambarkan bahwa Yesus itu sudah ada sebelum dunia diciptakan. Bahkan semua yang diciptakan itu melalui Yesus. Baca dan ingat baik itu. Artinya bahwa Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dan dunia dijadikan itu karena dia. Oleh dia. Itu. Oke, udah. Sudah itu. Dengarkan saya Dan mengerti tanggapannya tidak ya. maksud itu. Mengerti tidak maksud itu. Baik, Saudara mengerti baik. tidak maksud itu? Oke, saya ngerti, makanya saya bawakan coba ya. jelaskan. Yohanes Ngertinya yang seperti baik kita jelaskan seperti ya, apa? kita jelaskan. Intinya kayak gini. Kan Anda bawa ya. Yohanes 1 nomor 10 nih ya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, oke? Berarti dunia ini dari firman tadi, betul? Ya. Oke. Apa tuh? Terus firman itu telah menjadi manusia di nomor 14-nya, oke? Sebentar. Saudara jangan lompat-lompat. Saya jelaskan baik-baik. Oh, ini masih Yohanes, Pak, bukan lompat. Yohanes. Coba saudara jelaskan Yohanes 1 ayat 10. Bukan Itu cuma dia bilang 10 apa? Yohanes itu, dia satu perikop. Ya, oke. Kalau satu Nah, periode sampai lebih bagus 18 lagi. kan? Saudara baca dari 1 sampai itu menggambarkan tentang Yesus. Dari mana dia berasal dan dari mana dia berasal itu. Itu lebih bagus lagi kalau saudara baca satu perikop. Coba baca perikopnya apa? Ya. Judul perikop. Ya, Judul perikop. poin di sini yang saya permasalahkan dulu, firman itu telah menjadi manusia, betul? Betul. Betul. Apakah ini untuk Yesus? Ya. Berarti Anda asumsi. Bukan asumsi. Saudara bertanya pada saya. Coba, Makanya saudara baca itu bentar, tentang coba Anda Yesus. perhatikan dulu. Anda perhatikan Oke, dulu ya. silakan, Sedangkan silakan. kata Yesus, setiap firman itu untuk Saudara itu manusia. pindah itu. Saudara pindah iblis mencoba Yesus itu. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara itu senang buka tempat lain itu. Oh iya, tentang bagaimana- makanya kita lihat Jadi begini, penjelasan saudara sedang buka Yesus, di Pak. Alkitab Bentar. Oke, boleh, silakan. Makanya kita lihat dulu penjelasan Yesus tentang masalah firman itu apa. Jangan asumsi Anda sendiri Anda pakai. Jadi begini, saudara sebenarnya tidak paham tentang Alkitab. Jadi saya jelaskan baik-baik. Yang saudara buka itu Matius 4 nomor 4. Ya, Matius 4 ayat 4.
Itu tentang cerita tentang Yesus dicobai oleh iblis Ah, di padang ah. gurun ketika dia berpuasa. Ini Maka Yesus penjelasannya menjelaskan firman kepada kan? iblis. Ah, Yesus menjelaskan kepada iblis bahwa manusia Apa itu tidak hidup penjelasannya? saja dari roti, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Gitu. Setiap manusia Dan firman kan? itu siapa? Gitu. Jadi dia menjelaskan Manusia, ke kan? iblis, bukan. Manusia. Jadi kalau saudara kalau lompat ke situ, itu saya jelaskan. Kenapa ayat itu iya. muncul? Kenapa ayat Terus? itu muncul dan bagaimana ayat itu maka saya jelaskan. Kalau ayat itu mau menggambarkan tentang Yesus sedang menjelaskan kepada iblis bahwa sesungguhnya manusia itu hidup bukan dari roti saja atau sesuatu yang dimakan, tetapi melalui firman Tuhan. Itu. Oke. Tapi yang ayat Pil- yang ayat Yohanes 1 ayat 10 itu, ayat 1 ayat 10 itu mau menggambarkan siapa itu Yesus. Berarti Begitu. Kalau dalam yang itu tuh bukan menggambarkan siapa itu Yesus, baik. tetapi dia sedang Berarti mengajarkan di kepada dalam iblis. Yohanes ini bukan untuk Yesus kan artinya. Saudara Makanya baca jangan ayat Anda 1, asumsikan. Yohanes 1. Coba kita buka. Saya tidak ya, mengasumsi. kita buka. Saya tidak Artinya mengasumsi. firman yang telah menjadi manusia ini bukan untuk Yesus tapi untuk setiap manusia. Saudara lompat-lompat. Saudara dari sekarang begini, saudara baca perikop dulu. Perikop ini Yohanes 1 dari perikop Ini Yohanes udah 1 saya sampai baca Yohanes Pak 10, ya. semuanya. Tidak Kalau gitu saya baca ada kasih ya. Yesus Saya baca pada intinya di sini ya Yesus hanya menyatakan dan tidak ada dia mengaku dirinya berasal dari firman toh. Saudara mengalih ke situ, minta pengakuan. Saya mau katakan Yesus itu bukan Muhammad yang mengaku dirinya adalah apa? Nabi. Oh, iya. Yesus tidak seperti itu. Yesus tidak seperti itu. Anda dengan Yesus ya lebih tahu Yesus tentang dirinya daripada Anda. Jadi jangan Anda ngeyel tentang Yesus. Yesus lebih tahu tentang dirinya sendiri daripada Anda. Begini, saudara, inilah maksudnya kenapa orang-orang tertentu saya mau berdebat. Kalau saya sih tidak mau berdebat sebenarnya, tapi saya mau menjelaskan dengan baik siapa itu Yesus dan bagaimana dia seperti apa. Kami orang Kristen lebih tahu. Bukan orang tahu Kristen begitu. lebih tahu, Pak. Yesus lebih tahu tentang dirinya daripada Kristen. Kami pengikutnya tahu dia siapa. Pengikutnya tahu siapa tidak lebih tahu dari pemilik diri, saudara Pak. lebih tahu. Sekarang begini saya tanya, saudara lebih tahu Muhammad atau Muhammad lebih tahu dirinya? Lebih tahu Nabi Muhammad daripada saya. Itu. Itu logikanya. Makanya Yesus Jadi lebih begini. tahu dirinya daripada pengikut atau Kristen. Saya sudah tahu kita. Jangan Anda mengada-ngada tentang Yesus. Saya tidak mengada-ngada. Bapak kita. Tunggu ya sambil Alkitab ya. Biar kita diskusi dengan baik. Oke. Baik. Coba buka kasih Bapak ini. Yohanes 1. Artinya kita diskusilah dengan saya juga tidak terlalu ini. Apa artinya kita sama-sama berargumentasi saya. Oke. Ini kalau Yohanes 1 nih Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Itu dia berbunyi firman yang telah menjadi manusia. Ketika kita membaca perikop ini, firman telah menjadi manusia, kita akan bertanya-tanya siapa itu firman dan kenapa dia jadi manusia. Siapa itu firman dan mengapa dia jadi manusia. Maka kita harus baca perikop ini dengan baik dan saksama sehingga kita bisa tahu, oh ini firman, oh ini manusia. Seperti itu. Maka di saat tadi saya sampaikan bahwa tadi kan kita bilang apakah saudara tadi nama siapa ya? Pak Yusuf ya? Pak Yusuf bertanya apakah Yesus adalah Tuhan atau Allah? Maka saya beritahu di situ di ayat 10 itu ia telah ada di dalam dunia. Kita baca dulu pertanyaan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan Allah itu dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Udah, saya dengerin Segala dulu sesuatu- Anda. Nanti Anda dengarkan saya. Silakan Ya, oke. jelaskan dulu. Jadi situ mau menggambarkan tentang siapa itu firman. Ternyata dari sini menggambarkan bahwa Yesus itu adalah firman Allah.
Yesus adalah firman Allah. Dan itu juga saya pernah lihat atau lihat di debat juga ada penjelasan itu di Al-Quran juga ada. Kalau saya tidak tahu di mana, tapi di surat Maria mungkin kalau tidak salah, kalau Yesus itu adalah kalam Allah katanya. Saya juga kurang tahu. Saya artinya saya pernah dengar seperti itulah. Saya akan tidak terlalu ini menjelaskan seperti di podcastnya siapa, Agatha atau siapa itu. Oke. Ya, Nah di sini kan saudara mau dikatakan siapa itu Yesus. Saya bilang bahwa ia telah ada di dalam dunia dan halnya. Ngelak Pak, halo. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Yang maksud ia itu siapa? Gitu. Nah, saya mau katakan ia itu adalah Yesus. Baik, jadi menurut Anda Yesus ya? Ia itu adalah Yesus. Ya. Baik. Sekarang tanggapan saya tentang Yohanes 4 ayat 4. Yohanes 4 ayat 4 itu menceritakan tentang Matius, bukan Yohanes. Oh Matius. Oh ya Matius. Bentar. Di Matius 4 ayat 4. Nah, di Matius 4 bentar ya kita. Nah, Matius 4 ayat 4 itu pencobaan di padang gurun. Jadi pencobaan di padang gurun itu artinya Yesus sedang berpuasa 40 hari 40 malam di sana. Tiba-tiba pada akhirnya itu ada pencobaan. Yang dicoba itu adalah iblis. Bahkan ketika iblis melihat Yesus dalam kondisi lapar, dia bilang, sebenarnya kau punya kuasa untuk merubah batu menjadi roti. Dia punya kuasa untuk merubah batu menjadi roti. Karena iblis tahu siapa dia. Tetapi Yesus bilang apa? Yesus menolak. Kalau Yesus menuruti berarti Yesus akan kalah dengan iblis. Tapi Yesus menolak bahwa sesungguhnya manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Itu begitu. Oke. Udah? Ya sudah. Oke. Nah, Anda tidak potong saya tidak potong Anda, dan saya harap tanggapan saya nggak perlu dipotong juga gitu ya. Boleh. Jadi begini Pak ya, terkait Yohanes 1 ya, pasal 1 sampai 18 saya sudah baca satu perikop. Yang pertama saya soroti tentang masalah Yesus itu sendiri. Kita ya kenapa perlu mencari pengakuan dari Yesus itu sendiri? Karena Yesus itu pasti lebih tahu tentang dirinya daripada Anda. Itu perlu Anda catat. Contoh gini, ketika Anda diskusi dengan saya lebih mengetahui tentang diri saya daripada Anda yang berdiskusi dengan saya. Maka dari itu, kita perlu mencari pengakuan Yesus di mana dirinya berasal dari firman. Karena itu adalah tulisan atau catatan dari Yohanes. Kan seperti itu. Dan tidak ada dikatakan bahwa Yesus itu digunakan untuk Yohanes 1 pasal 1 sampai 14. Terkait masalah firman. Terkait masalah firman, saya bukan dengan asumsi saya sendiri ya menjelaskan tentang masalah firman. Masalah firman itu saya mengambil penjelasan dari Yesus. Bukan cuma dia yang berasal dari firman, tetapi seluruh manusia selain Yesus hidupnya juga berasal dari firman yang keluar dari mulut Allah gitu. Itu penjelasan Yesus. Ya. Jadi di sini saya bukan mengambil asumsi pribadi sendiri, tapi mengambil dari kitab Anda dan apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa setiap firman manusia dijadikan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Itu kata Yesus. Artinya Yohanes 1 pasal 1 sampai 14 itu bukan cuma untuk Yesus, tapi untuk seluruh manusia. Perlu Anda catat itu. Terus terkait tentang masalah Yohanes 1 nomor 10, ia dijadikan di dalamnya. Ia siapa kata Anda? Coba Anda lihat. Di Kejadian 1 nomor 1. Terus di 1 Kolose nomor 15. Siapa yang menjadikan Yesus? Mari kita baca Pak. 1 Kolose nomor 15. Siapa yang menjadikan dunia? Ya. Ia adalah gambar
Allah yang menciptakan dunia, Pak. Ya, yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Yesus itu ciptaan, Pak. Makanya kata Yesus ya Pak ya di Matius 11 nomor 25 tuh. Silakan Anda baca sendiri. Saya tidak mengada-ngada. Apa yang saya berikan itu coba Anda pelajari gitu ya. Matius 11 nomor 25 tuh. Nomor 25. Apa yang dikatakan Yesus? Pada waktu itu Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Ya, jadi yang menjadikan dunia beserta isinya adalah Tuhannya Yesus. Jadi seperti itu. Silakan. Oke, baik. Memang agak susah menjelaskan ke Pak, jadi tapi saya coba menjelaskan yang baik. Tapi saya tidak memaksa imannya, kan iman kita kan beda. Enggak, kita diskusi aja Pak. Diskusi ya. Enggak perlu memaksakan iman, kita cuma diskusi aja gitu. Oke. Jadi saya mau jelaskan juga agak bingung kepada kalau Bapak. Jadi memang nanti saya akan cari tentang yang paling jelas itu ada, saya belum dapat bagaimana iblis mengaku siapa itu Yesus dan kuasanya seperti apa. Saya rasa kita dari tadi tidak ada menyinggung tentang masalah iblis, Pak. Yang kita singgung tentang masalah firman, terus dunia ini siapa yang menjadikan, kan itu. Kita tidak membicarakan atau mendiskusikan tentang masalah iblis gitu. Sebentar, jangan potong. Memang betul, kita tidak bicara tentang iblis, tetapi ketika Pak Yusuf angkat tentang apa Yohanes 4 ayat 4 itu. Yesus dicobai di padang gurun. Itu. Jadi itu yang, tapi semua bilang bahwa kami orang Kristen itu percaya 100% bahwa Yesus adalah Tuhan dan 100% dia adalah manusia. Terkadang dia berlaku seperti manusia, tetapi kuasa dia sebagai Allah itu terkadang muncul, begitu. Dan saya juga mau jelaskan bahwa boleh saya tanggapi tentang masalah itu, Pak? Sebentar. Dan saya mau bilang bahwa oke, lanjut, silakan. Ketika Yesus disalibkan, itu saudara akan coba baca baik-baik keempat Injil itu, saudara akan dapat bahwa Yesus disalibkan itu salah satunya, bukan satu-satunya. Salah satunya adalah para ahli Taurat, terus pemuka-pemuka agama pada saat itu menganggap bahwa dia menyamakan dirinya seperti Allah, dan itu dosa besar, dan pada akhirnya dia harus dihukum mati. Tapi kalau saudara baca baik di keempat Injil itu akan saudara temukan bahwa Pilatus saja sendiri itu tidak menemui adanya kesalahan yang dibuat oleh Yesus. Tidak ada satupun kesalahan yang dibuat oleh Yesus. Itu. Dan ada banyak hal-hal yang dibuat oleh Yesus itu tidak artinya hal-hal yang dibuat oleh Yesus itu melebihi daripada kuasa manusia, lebih besar dari kuasa manusia, di mana dia bisa mengampuni dosa orang. Begitu. Bahkan ada sebagian orang yang tahu siapa Yesus itu. Gitu, pada masa itu. Begitu. Dan bahkan kalau saudara baca baik-baik keempat Injil itu, hari kematian pun dia tahu dan dia sampaikan. Gitu. Udah? Ya. Saya tanggapi ya Pak ya. Hari kematian pun dia tahu dan dia sampaikan. Tapi kenapa hari kiamat dia nggak tahu?
Kiamat, Itu ya. aneh gitu ya, Pak ya. Hari Oke. kematian pun dia tahu, dia sampaikan, tapi hari kiamat nggak tahu. Mungkinkah kita akan mengatakan bahwa pada waktu itu dia lagi jadi Tuhan? Lalu ketika Anda mengatakan dia menghidupkan orang mati, ya itu ketuhanannya. Tetapi waktu kita menanyakan kepada Anda, apakah dia tahu hari kiamat? Itu bukan ketuhanannya, tapi kemanusiaannya. Gak mungkin Tuhan berpura-pura dan bersandiwara. Pak, saya udah 7 tahun membaca kitab Anda, Pak ya. Dari Kejadian sampai Wahyu, udah saya baca. Tidak pernah saya temukan Yesus itu mengaku dirinya adalah Tuhan, gitu. Tidak pernah saya temukan sekalipun dari kitab Anda. Karena Yesus berkata seperti ini, Pak. Di Yohanes 13 nomor 16, ya. Seorang lebih tinggi dari tuannya. Ya, seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Makanya Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Bapa yang menjadikan dunia dan langit beserta isinya. Sehingga Yesus bersyukur kepada Bapanya. Sesuai Matius 11 nomor 25. Makanya pula, Pak, Yesus itu dikatakan di dalam kitab Anda, dalam Matius 11 ya nomor 25 dan Matius 12 nomor 15, dia hanyalah seorang hamba, bukan seorang Tuhan. Terus Yesus itu diciptakan, saya sudah sodorkan ayatnya kepada Anda. Sesuai dengan 1 Kolose 15. Dia itu diciptakan. Kata Anda, sewaktu bumi belum diciptakan, Yesus sudah diciptakan. Pak, apakah menurut Bapak, dia rebutan posisi dengan Salomo? Di Amsal, Pak, Salomo mengatakan, aku yang pertama kali diciptakan, bukan Yesus. Yesus itu ciptaan yang sulung, yang utama. Tetapi penciptaan yang pertama adalah Salomo. Kagak mungkin Salomo dengan Yesus rebutan posisi, Pak. Nggak mungkin. Jangan Anda jadikan kitab Anda sendiri malah adu mekanik jadinya. Jadi seperti itu. Ya, ketika saya membaca kitab Anda, Yesus itu mengaku seorang hamba dan tidak pernah dia mengaku sebagai Tuhan. Karena tidak saya temukan dia mengaku berasal dari firman, ya Pak ya. Terus tidak ada juga dia mengaku sebagai Tuhan. Saya sudah sampaikan kepada Anda, ya, yang mengetahui tentang dirinya adalah pemilik diri itu sendiri. Ya, saya dengan Nabi Muhammad, pasti Nabi Muhammad lebih mengetahui tentang dirinya daripada saya, Pak. Begitu pula Yesus. Yesus lebih mengetahui dirinya daripada Kristus atau tulisan-tulisan murid-muridnya, gitu Pak. Silakan, ya, silakan ditanggapi. Sebentar ya. Bentar. Nita, coba kasih Bapak Yohanes 2 ayat 11. Sebentar. Ayat 11. Sebentar ya. Memang Ya, silakan. agak, ya sebentar saya masih buka. Tadi yang coba tuh. Yohanes 2 ayat 11. Yohanes. Sebentar. Oke, gak apa-apa Pak. Silakan, santai. Syukran, jazakumullah khair ya teman-teman. Jazakumullah khair yang kasih gift ya. Syukran, jazakumullah sekali lagi. Sebentar ya, pelan-pelan. Mana? Bentar. Lukas 2 ayat 11.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak. Beliau bukan penghujat teman-teman ya. Jangan dikasih lah ayat popok, jangan. Beliau Apa? cuma berdiskusi, bukan Baik, penghujat saya- beliau. Tidak. Tidak baik menghujat. Tidak baik. Iya. Baik, saya buka coba di kita diskusi ya. Silakan. Kita buka di Lukas 2 ayat 11. Lukas. Sebentar Lukas. Lukas 2 ayat 11. Oh, Tuhan lahir kan gitu loh, Pak. Ya betul. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Cuma ayat itu Yesus bantahannya. Kristus Tuhan di kota. Ya, itu mau menggambarkan siapa Yesus. Jadi kabar baik yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala tentang Yesus Kristus Tuhan yang telah lahir di Terus? kota Daud. Jadi sebenarnya yang diharapkan oleh bangsa Israel pada saat itu adalah seorang raja yang betul-betul kuat yang akan memerintah Israel untuk terlepas dari penjajahan, tetapi yang dikasih Allah bukan seperti itu. Nah, gitu. Jadi di sini dia mau bilang bahwa kabar baik yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala pada saat itu, dia sampaikan begini. Ini malaikat yang sampaikan, bukan siapa-siapa, tapi malaikat. Dia sampaikan begini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kristus Tuhan. Saya tekan apa? Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan itu memang nubuatnya ke sana bahwa akan lahir juru selamat di kota Daud. Gitu. Jadi kenapa tidak dikatakan saja Yesus Kristus, tetapi kenapa ada kata Tuhan di situ? Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Gitu. Baik. Pak, saya mau tanya dulu sama Bapak. Pak, Yesus itu Tapi setelah memang saya begini, Pak, sabar. Tapi memang susah untuk menjelaskan. Jadi kami tidak butuh pengakuan Yesus bahwa aku adalah ya kita sempurna. tinggalkan dulu Ya, tentang masalah kami itu ya, Pak ya. Oke. Baik, saya hanya mau bertanya tentang masalah Lukas 2 nomor 11 tadi. Menurut Bapak, sesuai Lukas 2 nomor 11 itu Tuhan itu lahirkan kayak gitu. Berarti Yesus itu ketika dilahirkan ibunya, waktu masih bayi, dia itu sudah Tuhan menurut Bapak. Ini bagus. Saya senang pertanyaannya. Maka, apakah Yesus ketika dia lahir, dia langsung jadi Tuhan? Itu kan seperti itu. Maka konsepnya itu ada di sini tadi itu saya bilang. Yohanes 1 ayat 10 itu. Yohanes 1 Berarti ayat dia 10 itu Tuhan gitu. konsepnya. Dia ada sebelum dunia dijadikan. Enggak, yang saya ketika tanyakan sewaktu dia dilahirkan. apakah dia langsung jadi Tuhan? Sebelum dia dilahirkan sudah jadi Tuhan. Sewaktu dia dilahirkan ibunya berarti sudah Tuhan juga waktu bayi itu. Sebelum dilahirkan memang dia sudah Tuhan, kan dia firman. Kalau Iya, maksud saya gini, memang kita saya tidak bisa paksa saudara. Pak gini, yang saya tanyakan bukan masalah sebelumnya, setelah dilahirkan ibunya itu yang saya tanya. Sewaktu dia baru dilahirkan ibunya, apakah Yesus ini sudah Tuhan atau belum gitu? Jadi begini. Ini yang saya senang pertanyaan ini, tapi saya jelas sampaikan bahwa sebenarnya dia Tuhan sebelum dilahirkan, dia sudah Tuhan memang. Oh, Gitu. berarti sesudah Maka sebenarnya dilahirkan. itu, baca baik itu. Jadi konsepnya itu ada di Yohanes 1 ayat 10 tadi itu. Jadi setelah dia dilahirkan berarti Tuhan semenjak bayi dia gitu ya? Sebelum dilahirkan dia sudah Tuhan, kan dia firman. Maka sebelum dilahirkan kan dia Tuhan, apalagi sesudah dilahirkan. Dia sebenarnya apa? Kata Bapak kan sebelum dilahirkan dia Tuhan. Oke, kita ambil apa yang Bapak katakan. Sebelum dilahirkan dia Tuhan. Yang saya pertanyakan, setelah dia dilahirkan, apakah dia sudah Tuhan semenjak kecil gitu? Dia itu yang saya tanya. Memang
Jadi begini, Firman telah menjadi manusia. Itu yang tadi saya bilang di Yohanes 1 ayat 1 itu. Firman telah menjadi manusia. Kan saya bilang, maka kita harus tahu siapa itu Firman. Dan manusia itu siapa? Nah, ketika baca baik itu kita akan dapat bahwa oh ternyata Firman itu apa dan manusia itu siapa. Begitu. Dan ternyata di Yohanes 1 ayat 10 itu menggambarkan bahwa oh ternyata Firman itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dan Firman itu siapa? Nah, itu yang tadi saya bilang tuh tadi di Lukas 1 ayat 12 itu. Gini, kalau Firman tadi Bapak sudah menjelaskan sama saya gitu. Yang saya pertanyakan bayi kecil yang dilahirkan Maria gitu. Nah, itu apakah ketika baru dilahirkan dia sudah Tuhan atau belum jadi Tuhan gitu? Bayi ini bayi, bukan masalah firmannya. Tinggal Bapak jawab iya atau tidak gitu. Kata sudah itu maksudnya apa? Artinya kan firman yang dilahirkan Maria yang jadi manusia ini kan dia Tuhan sebelum dia dilahirkan kan. Nah, sewaktu dia dilahirkan ini apakah dia jadi Tuhan sejak kecil atau belum gitu? Tuhan yang menjadi manusia. Berarti sejak kecil dari bayi. Itu yang saudara kan tidak paham. Bukan tidak paham, berarti sejak kecil dari bayi gitu. Firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia. Firman itu kan gitu, Tuhan. Yang telah menjadi manusia. Berarti bayi yang dilahirkan ini Tuhan gitu. Dia itu manusia, tetapi dia adalah firman. Berarti firman yang di dalam bayi itu Tuhan kan? Artinya dia sejak dilahirkan itu firman itu Tuhan meskipun bayinya baru dilahirkan, betul? Saya jelaskan lebih baik supaya ini yang saya bilang begini, saudara sulit untuk memahami, tapi ketika saya jelaskan ke orang kisah dia akan paham. Firman yang telah menjadi manusia. Firman Bapak kan tinggal gini, jawab saya itu tinggal iya atau tidak gitu, biar saya paham. Enggak perlu. Anda sepertinya kebingungan sehingga berbelit-belit gitu loh Pak. Tidak, saya tidak bukan kebingungan. Saudara mau mengklaim bahwa manusia itu adalah Tuhan. Itu yang salah. Ya, maksud saya ini firman yang menjadi manusia setelah dilahirkan Maria. Bayi ini yang dalamnya firman tadi itu sudah jadi Tuhan atau belum semenjak bayi gitu. Itu. Nah, baik saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Dengar baik-baik. Firman telah menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia. Artinya bahwa Allah menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia artinya bahwa Tuhan itu menjadi manusia. Bukan manusia menjadi Tuhan. Saudara sedang mengarahkan saya supaya manusia itu menjadi Tuhan. Tidak, tetapi Tuhan menjadi manusia. Baik, Pak, kira-kira ya. Saudara sedang mengarahkan saya bahwa manusia menjadi Tuhan. Tidak, Tuhan menjadi manusia. Kan begini, firman telah menjadi manusia. Artinya apa? Tuhan telah menjadi manusia. Begitu. Baik. Pak, menurut Bapak dari tulisan Lukas tadi yang disampaikan malaikat yang ditulis Lukas dengan tulisan Paulus, kira-kira mana yang benar menurut Anda? Apa tuh? Tulisan Paulus apa lagi? Kalau kata Paulus, Yesus itu baru lahir bukan Tuhan dia. Kan adu mekanik pula Lukas dengan Paulus. Makanya saya mau tanya sama Bapak, apakah Bapak lebih percaya Lukas atau Paulus? Paulus bilang apa? Paulus bilang di Roma 14 nomor 9 ya. Oke, sebentar, tahan. Bentar ya. Kita diskusi, tenang. Coba Anda buka dulu Roma 14 nomor 9, saya tunjukkan aja sama teman-teman juga ya. Ini ya apa kata Paulus. Bentar Bapak, biar Anda paham apa yang saya tanyakan ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi kata Paulus, Pak, Yesus itu mati dulu baru jadi Tuhan.
Kata Lukas setelah lahir dia jadi Tuhan. Kata Paulus mati dulu baru jadi Tuhan. Sudah. Nah, makanya saya tanya sama Bapak, apakah Bapak percaya perkataan Paulus atau perkataan Lukas? Dua-dua. Kok dua-dua? Gimana? Itu soalnya mereka adu mekanik itu, Pak. Oke. Bisa sejelaskan? Ya, silakan. Bisa sejelaskan? Ya, silakan. Bisa? Silakan. Saya sambil buka-buka juga ini. Oke, baik. Saya jelaskan. Saya awal dari firman telah menjadi manusia. Kita sepakat bahwa firman itu adalah Tuhan, ya. Firman telah menjadi manusia. Berarti manusia. Firman telah menjadi manusia. Ketika manusia hilang, dia akan kembali ke firman. Begitu. Itu penjelasannya seperti itu. Dari hakikat Yesus yang manusia itu dia tuh adalah firman itu sendiri. Setiap perkataan yang dikeluarkan dari mulutnya itu adalah firman. Nah, makanya saya bilang, kalau saudara mencari, makanya saya minta maaf. Makanya sampai hari ini banyak orang Muslim mencari mana kitab yang dibawa Yesus. Itu tidak akan pernah ditemukan. Sampai kapan pun tidak akan ditemukan. Gitu. Yesus tidak membahas satu kitab. Tapi Yesus itu sendiri adalah firman. Makanya firman telah jadi manusia. Dan kemudian dia mati, dia akan kembali jadi firman. Dia kembali jadi Tuhan. Begitu. Itu yang dijelaskan. Begitu. Jadi yang dijelaskan Yohanes itu bahwa bagaimana firman itu menjadi manusia. Kemudian dijelaskan oleh Paulus bagaimana manusia itu kembali ke wujud asli sebagai Tuhan. Itu maksudnya. Pak, coba Anda Maka saya percaya ngerti dua-dua nggak? itu. Yang saya tanyakan gini ya Pak ya. Coba Anda perhatikan dulu biar Anda paham. Oke, boleh. Ini Roma 14 nomor 9 kata Paulus ya. Ya, dengan Lukas 2 nomor 11 ya teman-teman. Boleh. Nah, ini menurut Lukas 2 nomor 11 pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, kata Lukas ya. Jadi Yesus ini menurut Lukas baru lahir, dia Tuhan. Ya. Nah, sedangkan kata Paulus ya, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kata Paulus, setelah Yesus itu lahir, belum jadi Tuhan, kecuali setelah dia mati dulu, lalu bangkit, baru jadi Tuhan. Nah, pertanyaan saya Bapak, ini yang betul yang mana? Apakah menurut Lukas atau menurut Paulus? Silakan. Soalnya mereka adu mekanik itu. Baik, ini saya minta maaf, mungkin Pak Yusuf yang saya mesti jelaskan baik-baik supaya Pak mengerti ya, paham. Jadi itu bukan soal, ya boleh mau dibilang mau adu apa silakan. Tapi saya jelaskan pelan-pelan ya supaya paham ya, supaya paham. Tapi saya mau tanya dulu, Pak Yusuf percaya bahwa di dalam diri Pak Yusuf ada roh? Oh jelas ada. Ada. Ada ya? Ada, jiwa pun ada, nafsu ada. Ada ya? Oh begitu. Jadi ada ya? Ketika mati kira-kira jadi apa? Kalau roh saya mati, Pak kembali kepada Tuhan, kehadirat Tuhan. Sebagai? Sebagai ciptaannya tetap saya. Tapi saya di tangan Maha Pencipta gitu roh saya. Makanya ada tuh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan di dalam Islam itu semua dari Allah dan kembali kepada Allah. Ya tetap roh saya, tapi dia hadirat Allah gitu, kembali kepada dia. Oke. Jadi beda antara Pak Yusuf dan Yesus, saya jelaskan baik-baik. Yesus itu dia ada tuh melalui roh. Karena dia lahir tanpa bapa. Dia roh yang dikasih.
dari Allah kepada Maria. Roh Allah, firman Allah. Ketika dia lahir, firman itu menjadi manusia. Jadi firman itu bersama manusia itu sepanjang dia hidup. Tetapi disebut ketika dia Tuhan ya mati, Pak ya? tubuhnya habis, binasa. Ya, dia binasa dan roh itu yang Tuhan itu kembali sebagai Tuhan. Itu yang disampaikan. Jadi ya ketika disampaikan di Yohanes itu bagaimana firman menjadi manusia. Tetapi ketika Paulus menyampaikan bahwa dia kembali ke ketuhanannya itu ketika Yesus itu mati. Maka rohnya itu sebagai Tuhan itu. Maka saya bilang, saya tidak bisa memaksa saudara menganggap bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami mengaku Yesus adalah Tuhan. Saya tidak bisa paksa saudara. Tetapi ketika dia mati, kembali roh itu sebagai Tuhan yang kami imani sebagai Tuhan itu, dia kembali menjadi Tuhan. Pak, Tapi gini, Pak. kehebatannya adalah bahwa roh dan dagingnya itu bersama-sama ketika dia bertemu dengan murid-muridnya itu, ketika Petrus salah satu muridnya tidak percaya, dia bilang, cucukkan tanganmu ke jari lubang ini dan lambung. Itu dia begini, menggambarkan Pak. bahwa kelebihan daripada Yesus, dagingnya sendiri juga bisa jadi ini. Begini Pak. Kebangkitan Begini, daging, Pak. roh itu jadi satu. Kata Paulus gini Pak ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati Harus mati. dan Telah hidup. mati, ya. Ya, Dan hidup. supaya Itu hidup. oke, supaya ia menjadi Tuhan kan? Nah, artinya kata Paulus, sebelum Yesus ini mati, belum jadi Tuhan, Bapak. Jadi Yesus itu Saya mau menurut bilang- Paulus, bentar Pak, biar Anda paham apa yang saya maksud. Jadi menurut Paulus, Yesus itu sebelum dia mati, dia belum jadi Tuhan. Nah, sedangkan kata Lukas, Tuhan itu lahir. Yang namanya lahir kan belum mati dia. Jadi kata Yesus, sebelum Yesus disalib, artinya dia belum Tuhan. Sesudah disalib baru sudah Tuhan. Nah, beda dengan Lukas. Kalau Lukas ini setelah dia lahir udah jadi Tuhan. Makanya saya bingung. Ini yang betul Lukas atau Paulus gitu. Soalnya adu mekanik Pak gitu. Agak sulit juga. Kan di awal saya bilang agak sulit menjelaskan kepada Bapak. Karena saudara menganggap bahwa ketuhanan Yesus itu ada setelah dia lahir. Nah, itu agak sulit. Tetapi mau menjawab bahwa siapa itu Yesus, tadi saya bilang tadi di Yohanes 1 ayat 10 itu firman telah. Maka saya bilang, kalau saudara baca baik-baik, nanti coba dibaca baik-baik dan disimak baik-baik. Firman telah menjadi manusia. Itu cari tahu firman itu apa, manusia itu siapa. Nah, di situ di Yohanes 10 itu dia ada sebelum dunia dijadikan. Dia ada sebelum dunia dijadikan. Artinya bahwa dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Bahkan dunia dijadikan oleh dia. Berarti dia Tuhan pencipta. Kemudian dia menjadi manusia itu di tadi Yohanes 1 ayat 11 itu yang disampaikan oleh malaikat. Itu disampaikan oleh malaikat, bukan sembarang orang. Itu malaikat langsung yang sampaikan itu. Bahwa telah lahir Yesus Kristus Tuhan di kota Daud itu. Kemudian yang disampaikan disampaikan oleh Paulus itu mau menyampaikan bahwa Yesus yang Tuhan itu yang kamu bunuh itu dia akan menjadi kembali ke Tuhan ketika dia bangkit itu. Kalau dia tidak bangkit dia bukan Tuhan. Maka saya bilang ini, Pak. tentang kematian Yesus kan, minta maaf, tentang kematian Yesus kan saudara muslim kan tidak percaya, maka tidak ada kebangkitan situ. Kami kalau tidak percaya tentang kebangkitan maka sia-sialah iman kami. Ayat situ. Kalau tidak ada kebangkitan Yesus sia-sialah iman kami. Baik, Gitu. Pak, yang ngomong Jadi ini memang kan susah, Paulus. saya jelaskan itu susah. Betul, itu Paulus yang ngomong. Dan saya paham bahwa sebenarnya Yesus Tuhan itu, dia akan sempurna menjadi Tuhan ketika dia bangkit. Ketika Pak, dia mati dan bangkit. gini. Murni dia jadi Tuhan. Karena memang awalnya dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Awalnya dia Tuhan yang menjadi manusia. Maka ketika dia mati sebagai manusia, maka dia akan kembali kepada kodratnya dia sebagai Tuhan. Kodrat dia begini, sebagai Bapak. Tuhan. Karena awalnya Begini, dia Bapak. adalah Tuhan yang menjadi manusia. Begitu. Jadi saya pertanyaan saya, sebelum Yesus menjadi manusia, dia itu apa? Sebelum jadi Yesus menjadi manusia, dia itu sebenarnya siapa?
Sebelum jadi Menurut Yohanes, dia manusia. adalah Tuhan. Ya. Oh, menurut Anda dia adalah Tuhan. Kalau menurut Tidak, saya Yesus, tanya, kan gini. Sebelum dia jadi manusia, dia itu adalah Tuhan. Dan itu ada di Yohanes 1 ayat 10 itu. itu menurut Anda. Nah, terus bukan menurut Anda, itu menurut Alkitab. Saya tidak berkata-kata, saya tidak berkata-kata. Kalau menurut Yesus gimana, Pak? itu menurut apa? Kalau menurut Apa tuh? Yesus, Yesus ketika dia hidup di dunia, tugasnya bukan menyampaikan bahwa saya adalah Tuhan, sembahlah aku, tidak. Bukan tugas dia utama bukan itu. Mau menyampaikan kepada manusia bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku, itu bukan Tuhan. Itu bukan tugas utama dia lahirkan di dunia, bukan itu. Ya, itu bukan tugas utama dia. Begitu. Oke, begini Dan dia Pak, tidak begini butuh Pak. pengakuan. Saya hanya menekankan kepada Anda sekali lagi tentang apa yang dikatakan Paulus ini. Kalau Yesus Ya, ini silakan. kagak mati, Pak, dia kagak jadi Tuhan. Ini menurut Paulus. Karena dia mati dulu supaya ia menjadi Tuhan. Nah, kalau dia belum mati, Betul. sebelum dia mati, berarti Yesus ini belum jadi Tuhan, Bapak. Kan tadi saya bilang toh, Yesus sudah tahu hari kematiannya. Itu sudah baca baik-baik di Alkitab itu ada, di Injil itu ada. Dia 3 kali menyampaikan tentang kematian dia. Pak. Kalau yang seperti itu saya bisa nanya yang lain, Pak. Masalahnya, kalau dia tahu tentang hari kematiannya, tapi kenapa hari Menurut dia kiamat tidak nggak tahu tahu itu. gitu loh, Pak? Saudara baca baik-baik itu Alkitab. Gimana ceritanya? Hari mati tahu, hari kiamat nggak tahu. Itu jadi masalah pula itu, Pak. Ngelak teman-teman, ngelak beliau. Aduh.